Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Randy Fadi Vlog. Teman-teman, hari ini aku bikin sup jagung yang rasanya enak banget, segar, cocok untuk musim panas, musim dingin. Pokoknya ini comfort food ya teman-teman ya, cocok untuk anak-anak, kalau misalnya ada orang yang sakit, dan juga segala usia deh pokoknya. Untuk resep dan cara bikinnya, ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Ya friends dan bunda-bunda semua, untuk membuat sup jagung ini aku memerlukan beberapa bahan. Di antaranya adalah jagung manis, kemudian wortel, bawang daun, tomat, dan sosis ya. Ini sosis kalau nggak ada juga nggak apa-apa, di skip aja. Kemudian aku menggunakan ayam rebus yang sudah disuir-suir kecil. Lalu untuk bumbunya juga simple, cukup bawang putih aja dan ditambah bumbu bubuk yaitu garam, merica, dan juga kaldu ayam. Kemudian aku memerlukan sedikit minyak untuk menumis ya, dan juga air. Kemudian untuk membuat kuahnya agak kental, di sini aku menyediakan tepung maizena. Aku akan pakai kurang lebih 2 sendok aja, dan juga ada air untuk melarutkannya ya. Dan aku juga memerlukan 1 butir telur ayam ya untuk di kuahnya nanti. Nah, untuk membuatnya ini juga super simple ya. Untuk bawang putihnya aku mau cacah aja kecil-kecil, atau enggak teman-teman boleh haluskan kalau mau sih gitu. Kalau aku biasanya diiris kayak gini aja ya, kecil-kecil. Untuk kemudian nanti akan kita tumis ya. Tuh. Seperti ini. Kita lakukan sampai bawang putihnya habis ya. Nah, untuk wortelnya aku akan potong kotak-kotak kecil ya teman-teman ya. Bentuknya itu kurang lebih sama seperti biji jagung gitu. Aku potong-potong kotak-kotak. Jadi untuk sup jagung ini memang kita punya sayuran tuh kecil-kecil ya, jadi gampang banget untuk disendok gitu. Dan ini bakalan disenangi anak kecil ya, tipe-tipe sayuran kayak gini, soalnya tinggal hap-hap gitu loh teman-teman ya. Apalagi isiannya juga gurih dari ayam, sosis, terus juga manis dari jagung, pasti anak-anak suka. Nah, seperti ini potongan dari wortelnya. Aku akan selesaikan dulu ya. Nah, jadi sebanyak ini wortelnya. Kemudian untuk jagungnya kita juga akan pipil ya menggunakan pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pipil utuh-utuh, besar-besar. Ups. Nah, ini aku tuh sebenarnya untuk sup jagung ini terinspirasi dari rumah makan ayam siap saji yang di CFC ya teman-teman ya. Ini favorit aku banget, rasanya enak banget, dan ternyata aku bisa bikin sendiri loh. Maaf ya ini berantakan, tapi untuk ininya, alas keramiknya aku sudah bersihkan ya. Nah, jadi sebanyak ini jagungnya. Next aku akan potong sosisnya. Ini aku pakai sosis yang premium ya bun ya, supaya rasanya itu enak gitu ya. Kalau misalnya sosis yang biasa-biasa aja tuh ya rasanya juga biasa-biasa aja gitu. Kalau yang aku pakai ini rasanya rasa dagingnya tuh kuat ya, jadi bakalan menambah enak supnya gitu. Tapi kalau misalnya bunda-bunda nggak punya atau memang tidak
suka pakai sosis ya, nggak usah pakai sosis juga nggak apa-apa, bakalan tetap enak ya supnya. Ini aku potong kotak-kotak kecil juga, sama seperti ya ukuran-ukuran pipilan jagung ya. Oke, aku selesaikan dulu. Ini dia sosisnya sudah dipotong-potong. Next aku potong-potong tomatnya. Untuk tomatnya juga ini akan aku potong kotak-kotak ya teman-teman ya. Nah, untuk tomatnya ini nanti akan aku masukkan ke sayurnya tuh belakangan gitu supaya masih fresh. Jadi tomat ini enggak yang sampai bledrek gitu, tapi masih terlihat bentukannya dan masih bisa kegigit juga ya teman-teman ya. Pokoknya harus coba, resep aku bakalan ketagihan deh. Nah, segini banyak wortelnya. Kemudian terakhir aku akan potong-potong bawang daunnya juga ya. Nah, untuk bawang daun juga di sini aku nanti masukkan ke masakannya tuh belakangan teman-teman, supaya hijaunya masih fresh dan juga masih ada teksturnya ya, masih ada keras-kerasnya gitu. Ini kita potong kotak-kotak kecil juga biar seragam deh pokoknya bentukan dan juga ukurannya seperti ini. Oke, langsung aja ini kita masukkan ke airnya, kira-kira 2 sendok aja teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya tepung maizena di rumah, boleh diganti dengan aci ya, atau tapioka 1 sendok aja gitu. Atau kalau misalnya nggak ada tapioka, nggak ada maizena, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai larutan tepung, tapi rasanya itu dan tekstur dari kuahnya itu cair kayak sup biasa aja, nggak kental ya. Nih kita aduk-aduk sampai larut. Nanti sebelum dimasukkan ke supnya ini harus diaduk-aduk lagi ya teman-teman ya, supaya dia nggak mengendap di bawah tepungnya, karena sifat dari starch atau pati itu dia mengendap di bawah gitu ya. Nah seperti ini. Dan untuk telurnya ini sudah aku pecahkan dan taruh di wadah ya. Langsung aja aku akan pecahkan dan kocok sedikit aja gitu, jangan terlalu seperti kita bikin dadar telur juga. Nah supaya nanti masih ada kelihatan warna kuning dan putihnya ya. Nah friends dan bunda-bunda, ini aku sudah selesai menyiapkan item-itemnya ya, sudah aku potong-potong semua, tinggal lanjut kita masak-masak. Supaya praktis aku langsung aja taruh sedikit minyak di pancinya, kemudian aku akan tumis bawang putihnya sampai harum ya teman-teman ya. Kalau menumis di panci itu kita gunakan api kecil aja, karena panci itu lebih tipis dari wajan ya, jadi dia cepat gosong gitu. Ini kita akan tumis sampai harum dan sedikit kecoklatan. Kecoklatan kita masukkan air ya. Aku masukkan airnya sekitar 1 liter. Kemudian kita masukkan wortelnya supaya cepat matang. Oke, kita tunggu sampai wortelnya setengah matang, nanti kita masukkan sayuran yang lainnya ya. Kemudian kita juga masukkan ayamnya. Ini airnya sudah mendidih dan wortelnya juga sudah setengah matang. Kita masukkan jagungnya ya teman-teman ya. Kemudian aku juga akan masuk bumbu garam, merica dan juga kaldu ayam. Kita akan tunggu sampai jagungnya matang, kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau jagungnya sudah matang, kita akan masukkan sosis. Untuk telurnya aku masukkan ke dalam sup sambil kuahnya diaduk-aduk ya teman-teman ya, seperti ini, biar dia ada jadi serat-serat gitu. Nah seperti ini.
supaya tetap bagus ya teman-teman tampilannya. Tuh seperti ini. Tuh, jadi dia berserat. Tuh. Terakhir kita tuangkan larutan maizena. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk dan tunggu supnya mendidih lagi. Dan di sini juga teman-teman bisa koreksi rasa ya, apakah gurih dan asinnya sudah pas. Kalau belum, teman-teman boleh tambahkan lagi seasoningnya. Sudah mendidih, kita langsung aja matikan apinya supaya si tomat dan juga daun bawangnya ini tidak kematangan ya teman-teman ya. Sudah matang, ini aku sedang pindahkan ke mangkuk. Nah, untuk kuahnya ini dia tuh sedikit kental ya, nggak kental-kental banget kayak sup jamur gitu, tapi juga nggak terlalu cair seperti sup biasa. Dan sup jagungnya siap disajikan. Kita akan makan. Ini cocok untuk dimakan gitu aja atau juga dengan nasi ya teman-teman ya. Kalau aku biasanya ditambah dengan saus cabai, bakalan lebih enak banget deh. Ya, sekali lagi kita lihat tampilannya tuh. Aduh, ini tuh sesuatu yang lain ya, sup jenis yang lain, tapi untuk bahan ini tuh mudah sekali didapat dan biasanya ada kok di rumah bunda ya, gitu. Jadi tunggu apa lagi, harus coba resepnya sekarang juga. Untuk rasanya ini tuh dominan gurih ya teman-teman ya, kemudian ada sedikit rasa hint of mericanya. Kemudian juga pokoknya enak banget ya, ada manis-manis dari jagungnya juga gitu. Pokoknya harus coba. Oke, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman dan bunda-bunda sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum.